ngepos lagi, Wan. Iya. Nah, saya itu kadang-kadang jalan ke arah timur rumah saya. Itu mesti mbiyen ngomong anakku, itu ada lapangan udara juga ada anak. Wah, muda-muda yang gagah-gagah mereka anunya pesawat itu kadang-kadang dulu anak saya tahu iso dadi lho, esuk minimal iso dadi lihat dulu tertarik bisa jadi penerbang kayak gini. Ini aku pengen nginspirasi untuk teman-teman anak-anakku supaya yang di desa-desa itu kan bagaimana untuk jadi ini ya. Ya. Seorang angkatan udara atau penerbang atau apa ya? Nah, kan dulu yang waktu aku kecil kan begitu ada pesawat terbang, aku njaluk duite. Zamanku cilik. Jangan dulu gitu. Nggak ngerti pesawat terbang itu kayak apa, nggak ngerti kok. Dan bayangan kita kalau angkatan laut harus bisa renang gitu kan. Angkatan udara angkatan darat baris berbaris. Kalau angkatan udara harus bisa terbang ternyata nanti saingannya Gatotkaca. Nah, itu nanti saya hadirkan nih tamu kita. Kamu punya teman juga yang temanku tuh banyak dari berbagai macam kalangan, Mas Juni. Ini teman dari apa namanya angkatan udara. Nanti lengkapnya langsung bertanya aja. Tapi yang jelas ini kita sambut beliau Bapak Frando dan Bapak Habibie. Wah. Semangat pokoknya ini luar biasa. Wah, sebaya denganku semuanya. Jangan tersinggung lah ya bilang sebaya. Jadi kita itu semangatnya semangat pagi ya, mau siang, pagi, sore, tetap semangat. Wah, yang pertama Bapak Frando. Nah, kalau di sini jelas Frando LH Marpaung. Ini aku ngerti asli nih. Apa? Madura. Marpaung itu Brebes. Tetanggaan. Dekat kok, dekat dari Madura. Yang bener masa sih. Marpaung itu ya daerah Batak ya, Pak? Medan ya? Medan. Yang namanya Sumatera Utara, Batak itu dekat sekali budayanya dengan Jawa. Kok bisa? Loh, Jawa kan punya budaya batik. Batik itu berfungsi kalau berhubungan erat dengan budaya Batak. Dan kalau tidak dibawa ke Panjaitan nggak jadi. Makanya dekat sama. Kalau nggak jamin. Iya, batik dan Batak. Iya, Jawa sama Batak. Persatuannya di situ. Bapak Habibie juga. Asli dari mana Mas Habibie? Dari Pekanbaru saya. Pekanbaru. Sumatera ya. Sumatera, ya. Dua-duanya dari Sumatera dua-duanya. Iya. Nah, ini bisa cerita nih, biar kita kenal Mas Juni itu pengen tahu tentang angkatan udara dan lain sebagainya. Katanya di sana juga walaupun itu kemiliteran juga ada sekolah penerbang juga sih Mas. Betul. Nah, jadi di Jogja ini kita punya pangkalan angkatan udara. Katanya termasuk yang istimewa. Betul. Kenapa sekali. disebut istimewa di situ? Karena apa ya, di Jogja ini kan cikal bakalnya angkatan udara ada itu ya dari Jogja. Iya benar. Dimulai sejarahnya dengan, begitu. Betul. Dari semenjak kita bisa melucuti pesawatnya mulai dari Belanda, Jepang, kita bisa mengalihkan menggunakan untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga pada saat itu tahun 1945 itu sudah mulai didirikan sekolah penerbang di Yogyakarta. Nah, perlu diketahui juga bahwa sekolah penerbang itu ada pada tanggal 15 November 1945. Angkatan udara secara resmi itu baru ada pada tanggal 9 April 1946. Jadi sekolah penerbang itu justru ada sebelum TNI Angkatan Udara secara resmi ada. Wah, ini ternyata lebih mendalami malah lebih senior ya. Betul. TNI istilahnya belum lahir, tapi angkatan yang udah malah sudah lahir. Sekolah penerbangnya sekolah penerbangnya sudah lahir. Termasuk jadi alumni juga di situ ya Mas ya? Saya alumni di Sekolah Penerbang Angkatan Udara juga tahun 2007. 2007 terbang. Saya tuh naik pesawat baru 2010. Ini 2007 sudah. Itu karena kondisi perekonomian. Jadi mau naik pesawat tuh nggak bisa darat terus gitu ya. Kapal. Kalau yang bisa sekolah di sana siapa saja? Monggo yang untuk itu ada prasyaratnya itu apa? Kriteria harus dari keluarga tentara atau harus juga dari angkatan udara atau mungkin angkatan lain juga bisa masuk di situ. Secara umum masukannya itu ada dua, Pak. Nah, satu dari Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara yang memang kita sudah didik menjadi personilnya Angkatan Udara. Direkrut dari SMA. Di SMA masuk Akademi Angkatan Udara. Di Angkatan Udara nanti kita seleksi lagi ada yang akan menjadi penerbang. Angkatan Udara kan tidak hanya penerbang. Ada teknik, elektronika, kemudian lain-lainnya. Nah, masukan kedua itu bisa langsung dari SMA. Namanya programnya PSDP.
perwira sukarela dinas pendek. Ya. Bedanya kalau yang dari Taruna itu khusus akan jadi penerbang TNI Angkatan Udara. Tapi kalau yang PSDP dia bisa masuk ke Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Artinya ketika Penjurusan. angkatan itu punya pesawat, punya mereka tugasnya di situ. Betul. Bisa. Jadi memang PSDP ini adalah program dari Mabes TNI secara umum. Jadi dia akan bisa masuk ke Angkatan Darat, masuk ke Angkatan Laut, dan juga masuk ke Angkatan Udara. Nah, kalau penjenengan itu masuk yang mana itu dulu, Mas? Saya dari Taruna Angkatan. Oh, dari Taruna, Tarunanya, ya. kemudian berarti 3 tahun setengah dulu di Akademi Angkatan Udara, Oke. kemudian ikut seleksi sekolah penerbang, baru itu setelah itu kita masuk. mempunyai keinginan atau memang ditugaskan kalau untuk dari angka itu kemudian ke sekolah penerbang itu? Ya, jadi kalau menjadi tentara kan sebenarnya tidak bisa memilih. Iya. Kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Khusus untuk Taruna Akademi Angkatan Udara, mereka akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu. Semuanya akan dites, ya, dilaksanakan tes. Kemudian nanti yang lulus yang akan masuk penerbang. Oh, Ternyata ya pakai tes. ya nganggur. Ada tes Artinya lagi. ketika mau ingin tapi ternyata tidak tes lulusnya juga tidak bisa ya? Ya bisa. Oh, Malah ada tak yang kira. tidak ingin juga tapi Kan, lulus harus. Kan juga orang dalam sama-sama angkatan udara masuk orang. Ya nggak bisa, ini nggak salah terkaitnya. Berjalan ya? Risikonya Maksudnya kalau seperti di kuliah umum itu berapa semester, Mas? Kalau yang untuk sekolah penerbang Iya. itu kita sampai 19 bulan hampir Oh ya, hampir 2 4 semester tahun ya, 4 semester kalau kuliahnya. Oke, nah ini kita pengen tanya dari awal mula gitu. Ya. Itu dulu Pak Prandu itu dari kecil tuh memang punya Sudah. cita-cita di apa namanya? misalnya dulu suka dunia manjat-manjat pohon gitu, ketinggian gitu. Wah, besok aku kepengen jadi orang dia Balik ke yang kerjanya tadi di tinggi. masalah nama. Oke. Saya memang Marpaung, kalau Oke. orang berpikirnya dari Sumatera Utara. Cuman saya besar dan lahirnya di Padang malah. Di Oh, malah agak ke selatan ya. Betul. Oh, Jadi artinya di pelosok desa juga. Yang Oh. saya juga tadi Mas bilang itu saya juga nggak tahu Angkatan Udara seperti apa. nol, ya wah, masih nol, benar betul. betul. Sama yang tadi disampaikan oleh Pak Habibie, ketika saya seleksi dulu kan masih digabung ya. Oh, Iya. masih satu. Penerimaan akabri itu jadi satu. Ya. Jadi kita nggak tahu Nggak mau tahu masuknya mau masuk darat atau kemana. udara maupun polisi. Polisi. Pada Oh, saat itu iya. masih digabung. Nah, Ya. pada saat seleksi itu saya begitu diarahkan ke Angkatan Udara, saya bingung. Angkatan Iya. Udara ini apa? Karena Iya. nggak pernah lihat di kampung-kampung gitu. Betul-betul nggak tahu ya. Itu dia. Ya ya. Tapi ya pada saat itu ya semi pasrah lah. Ya. Karena kan untuk bisa ke pusat saja kan Sudah luar wah, biasa oh ya berat. perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi pada saat itu memang saya juga ada apa ya sudah melihat lah zaman-zaman 97 saya lulus SMA 97 itu kan lagi getol-getolnya waktu itu Pak Habibie bikin pesawat Iya, sehingga betul. memang sudah ada Ya tertarik bayangan lah. ya Iya, gitu ya. Angkatan Udara. Oh. Tapi kalau misalnya ditanya spesifik cita-citanya apakah memang ke Angkatan Udara ya tidak juga. Belum sempat kepikiran ya. Belum Itu sempat juga. kepikiran di situ, Ji. Tapi kan ya prinsipnya itu karena udah kecemplung mandi sekalian. Ya, total. Jenengan gimana? Dulu kan justru sekarang bendino nyupiri pesawat. Iya. Wah. Dulu saya kan role modelnya kita waktu sekolah itu kan Pak Habibie ya. Iya. Sama Iya, namanya saya betul. juga saya pengen Wah, ini memang dulu dari awal sebelum lahir bapaknya sudah mengidolakan. ya sosok- mungkin ya. Oke. Mungkin. Oh, namanya juga ya. Iya. Untung Jadi tidak sosok Junet loh Mas. Kalau sosok Junet ya mungkin ke sini nih rumahnya. Jadi waktu itu saya pengen bisa menjadi include dalam dunia penerbangan Iya, betul. juga. Kemudian saya pernah ikut tryout dan nilai saya waktu itu masuk ke teknik penerbangan ITB seperti itu. Nah, namun di kelas 2 SMA ada promosi ya dari Lanut Pekanbaru waktu itu tentang TNI Angkatan Udara dan saya pengen mencari tahu ada apa sih sebenarnya TNI Angkatan Udara. Ternyata Tapi sama dengan dapat bocoran dari beliau kan ini kan bahkan baru kan agak dekat. Enggak ya, Mas? Tidak. belum. Belum kenal. Nah, sehingga ada promosi dari Lanut itu Ya. yang membuka wawasan saya, oh ternyata ada TNI Angkatan Udara yang sama seperti Akademi Militer atau Iya. Akabri. Waktu itu sudah dipisah. Oh, Namanya sudah mulai ya. Jadi memang kayak kemarin tuh dulu pendidikan Jadi sama satu, baru dijuruskan nah, ya. iya. Jurusan ada di AL yang kemarin kayaknya tuh, passionnya ini di seni, Iya. di sini, di sini. Ya, Iya, nah, iya. jadi di daerah saya itu kan mungkin cuma rata-rata Bintara, Tamtama, Iya. ya. Tapi begitu saya lihat, oh TNI Angkatan Udara yang Akademi Angkatan Udara itu 4 tahun saja sudah jadi leda. Gitu. Iya. Nah, itu yang bikin saya Langsung ya. termotivasi Iya, iya. ya untuk mencoba. Ternyata alhamdulillah lulus. Kalau orang tua ada yang dari keluarga TNI enggak? Mungkin Iya, karena kebetulan. role modelnya wah pengen jadi seperti bapak atau saudara ada. Bapak saya polisi, Pak. Oh, Oh, iya iya iya.
Oh iya Bapak polisi kalau pas. Kalau saya keluarga besar nggak ada yang masuk. Nggak ada ya? Wow, Nah, berarti saya role model bapak saya pensiunan. Saya malah ikut pensiun. Pensiun dini. Iya, iya. Berarti polisi ya? Tadi istilahnya juga istilahnya masalah tentang kayak keluarga yang disiplin dan sebagainya kan gitu. Mungkin terlatih di situ. Kemudian kalau orang awam kan bilang, nah, yang namanya standar minimal jadi penerbang. Kalau saya seperti saya kan, saya itu kan susah vertigo, jadi suka muter. Ya. Apa itu ada kayak seperti saya itu kira-kira bisa jadi penerbang enggak? Belum sampai naik aja udah muter ya rasanya. Tadi yang saya bilang, Ya. Jogja itu kan melaksanakan pendidikan sekolah penerbang. Nah, Nah, ini. kita juga melaksanakan seleksinya sekalian. Oh, sekaligus di Satu situ hal juga. yang berbeda dari seleksi penerbang itu, kalau yang lain sama lah, mungkin kesehatan, hampir psikologi, standarnya ini, kemudian postur, segala hampir relatif sama. Yang berbeda adalah kita punya namanya aptitude test. Aptitude test itu adalah tes bakat. Oke. Bakat itu baik dia skill motoriknya, bagaimana dia kecepatan berpikirnya, bagaimana dia setelah berpikir mengaplikasikan dengan pergerakan tubuhnya. Sama satu lagi adalah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Selama ini kita hidup di darat, sekarang dia hidup di udara. Ada beberapa orang yang takut dengan ketinggian. Betul. Itu di atas dia ada kecemasan yang berlebihan. Ketika misalnya di bawah, wow, kayak itu begitu naik sedikit aja. Itu dia. Jadi itu yang membedakan itu. Kalau yang lain relatif sama, kesehatan jelas, psikologi. Yang berbeda itu bakatnya. Bakatnya, apakah dia punya bakat, kemudian ketika di atas itu juga orientasi ruangnya bagus atau tidak. Karena kan begitu di atas kan relatif sama. Kalau di bawah kan kita bisa lihat ada pohon, ada gunung, ada ini. Begitu di atas kan relatif hampir sama. Artinya juga kecepatan berpikir, bertindak dibutuhkan gitu. Jadi kita ada tesnya tersendiri itu, Mas. Ada, kita makanya tadi disampaikan kemarin kita membawa mereka 5 kali terbang. 5 kali terbang, kita cek di situ apakah dengan kelihatan kondisi stres tinggi itu dia masih bisa berpikir atau tidak. Itu ada seperti mungkin permainan misalnya untuk mencoba dia di prank misalnya, tiba-tiba pesawatnya diturunin mendadak gitu. pesawatnya memang dibikin oleng, ini memang sengaja gitu. Untuk ketahui mental. Materinya ada sih sebenarnya. Itu untuk menguji kecemasan atau anxiety itu ya kita bikin pesawat itu mau seperti stall, apakah dia ada juga yang siswa itu begitu stall dia gitu. Jadi itu bisa jadi catatan gitu. Apabila saya mungkin baru naik aja udah pingsan itu kalau yang jadi gitu. belum sampai. Nah, ini kan kalau penerbangan ada penerbangan tempur, juga ada yang katanya apa? Akrobatik. Ini istrinya guru senam. Karena ketuker ya aerobik. Iya, dulu kan kepengen aerobatik tapi malah kita aerobik. Dulu kalau anak-anak semasa anak-anak saya itu kan kalau lihat yang itu kan wah kagum-kagum ya. Nah, katanya juga yang namanya di Indonesia kan punya grup yang itu yang katanya sudah di mata dunia itu yang luar biasa. Itu namanya apa ya? Nah, itu yang tadi disampaikan juga bahwa Jogja itu istimewa, yang termasuk angkatan udaranya. Jadi di Jogja ada satu-satunya tim aerobatik TNI Angkatan Udara, namanya Jupiter Aerobatic Team. Nah, ini itu memang di bawah. Bukan, nanti kamu mio terus. Bukan gini. Duene kuwi. Nanti tong setan itu. Makanya ngambilnya nama Jupiter. Ini Jupiter itu call sign-nya atau panggilannya semua instruktur penerbang. Oh, berarti nama panggilannya itu ada. Misalnya kayak kita di Orani itu kan call sign-nya ada ya? Ada. Penerbang juga ada juga. Jadi ketika terbang itu ya berdasarkan urutan panggilan namanya itu. Bukan nama. Kalau saya nih, bukan nama Habibie. Jupiter 723. Saya minta tolong Pak Mas Habibie enggak direspon ya. Oh, ini Mas. Jadi Jupiter 723. Beliau 807. Tiap orang itu kan berbeda. Iya, gitu. Nomor Jupiternya. Nah, ketika tim aerobatik ini terbentuk, dikasihlah namanya Jupiter. Karena memang yang mengawaki adalah para instruktur yang ada di Jogja. Nah, pada saat ini beliau leadernya, jadi komandannya untuk tim Jupiter itu beliau. Iya. Pernah atraksi kemana saja Mas? Saya sudah pernah lomba juga pernah, atraksi istilah itu juga sering. Ya, kita pernah ke luar negeri ya, ke Malaysia yang setiap 1 kali 2 tahun. Ada event di sana. Ya, ada Langkawi International Maritime and Aerospace, kemudian ada Singapore Airshow juga. Kemudian Jupiter itu juga pernah ke Thailand sama Brunei ya, yang untuk luar negerinya ada 4 negara. Kemudian untuk event-event di dalam MotoGP di Mandalika pernah kita buat, kemudian Bali International Airshow banyak. Berapa orang itu satu tim itu? Satu timnya pesawatnya 6.
6 pesawat, ya 6 orang. Di dalamnya ada berapa awak atau berapa Setiap orang? pesawat 1 orang. Oh, 1 orang. Iya. Ora iso njaluk tuh. Nggak boleh bawa penumpang. Ya, masuk angin gitu nggak bisa Kapan gitu ya. Karena manuvernya ini manuver ekstrim ya. Ya sebenarnya. makanya begitu set Sehingga terus harus kayak- benar-benar orang yang profesional yang jadi nggak boleh bawa penumpang istilahnya. Oh, ya. Sebetulnya cukup banyak undangan ke negara lain. Mas. Iya, Kita tapi- pernah dapat undangan dari Australia, Iya. pernah undangan dari Korea, cuma keterbatasan pesawatnya. Oh, iya iya. Karena pesawatnya kecil, pergi Iya. ke sananya kejauhan. Ah, iya ya. Mungkin kita bisa kerja sama Angkatan Laut, nanti dititip di Ah, kapal. itu. Atau kalau di paketan nggak bisa ya, misalnya sekarang tuh. Enggak iso terus ning Itu kan CNE, praktis. CNC nggak iso. Enggak. Sehingga akhirnya kita ya di lokal saja, Ah, yang iya. dekat-dekat yang terjangkau. Mohon sewu, Mas, itu kan kalau pertunjukan kan mesti disetting, dianu. Istilahnya kalau pertunjukan panggung ada sutradaranya, Iya. ide ceritanya gitu. Yang bikin ini. Itu yang bikin siapa itu? koreografinya ini. Nah. Ini kan berarti atau? Ya, Atau- namanya itu atau tertentu. rangkaian manuvernya ya. Ya. Rangkaian manuver itu kita diskusi dengan para Oh, membernya, gitu, Ji. dengan para anggota tim, kita diskusikan. Bagusnya kita sebenarnya punya paket-paket ya. Ya, misalnya Paket pertunjukan, panjang, paket menengah, berapa tengah. menit dan Ya, itu betul. ada ya. Oh. Setelah berarti- kita matang, baru kita akan sampaikan kepada Komandan Wing selaku mission commander. Nanti beliau sesuaikan memutuskan. tempat, Ya, anu, betul. oh, berapa Jadi waktu tergantung yang dari apakah dia open area kebuka ataukah harus ada yang pakai podium seperti itu. Oh, karena mungkin bisa dilihat Beda-beda. secara langsung Ya, atau gitu. Untuk sekali pertunjukannya kayak gitu ya, akrobatik itu berapa lama waktu yang untuk latihannya? Kalau waktu latihan, Iya, latihannya. khususnya untuk event-event besar Iya. ya, kalau misalnya internasional Iya. atau event yang dihadiri oleh presiden atau kepala staf angkatan udara itu bisa hampir sebulan lah. Sebulan ya. Kita rutin latihan. Hampir tiap hari gitu? Tiap hari gitu atau bisa 2 hari? 3 kali seminggu. 3 kali. Oh, Kalau durasi paling lama berapa? 20 menit. 20 menit. 20 menit. Ya. Melibatkan tetap 6 itu. 6 pesawat ya. Oh. Persiapannya sebetulnya Oke. tidak butuh waktu yang terlalu lama. Kalau untuk latihannya kita sudah laksanakan tiap hari. Siap, ya. Oh, Nanti hampir tiap tinggal hari misalnya kita ada eventnya Ya. misalnya di Jakarta Ya. 17 Agustus 17 Agustus. di Monas. Oke. Nah, yang cukup lama itu adalah persiapan kita untuk penyesuaian dengan tempatnya. Di Oh. Monas itu berarti ada ketinggian, Ya, ada iya, gedung, gedung. sudut pandangnya seperti apa. Nah, itu yang dilatihkan untuk penyesuaiannya. Kalau exercise-nya Sudah. mau Misalnya istilahnya waktunya disuruh ketika harus besok pun ya gitu. langsung bisa ya usulan. Iya. Setiap hari istilahnya sudah. Penyesuaian tempatnya. Penyesuaian Misalnya tempat. di Mandalika. Mandalika itu di sebelah sana ada bukit, kemudian sudut pandangnya kemana, kondisi cuacanya seperti apa. Nah, penyesuaian itu yang butuh waktu paling tidak 2 atau 3 kali latihan. Iya, iya. Oh, berarti tetap lokasi harus lihat dulu ya. Lihat dulu, juga karena bisa- beda. Yang namanya atraksinya kan juga harus menyesuaikan lokasi di situ. lokasi. Misalnya atraksi tipe A tidak mungkin dilaksanakan di lokasi seperti ini. Oh. Bisa jadi tidak bisa karena itu Iya, tadi ada makanya obstacle-nya. kan sebelum Ya. Gunung-gunungnya apa-apa itu. Kalau bisa yang lagi. terpendek, pertunjukan terpendek berapa? 5 menit. 5 menit. 5 menit? Wah. Pernah kita. Itu pripun itu bentuknya itu apa? Bentuk atraksi muter-muter atau apa? Ya, jadi kita ada yang namanya sama-sama, Ya. ada yang sudah berpisah dengan Gitu ya. pesawat yang satu-satunya. Nah, jadi kalau yang pendek biasanya kita bikin yang lebih atraktif. Oke. Jadi tidak Dan non sewu, kita itu kan kurangi. tidak hanya pertunjukan. Kadang-kadang kita lihat itu juga membutuhkan properti. Misalnya asapnya jadi merah. Iya. Nah, itu Jadi gimana? Itu ada alatnya memang. Kalau kita baru menggunakan asap yang warna putih, karena asap merah belum. Iya, 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 Belum, iya. iya, Kalau iya. yang itu belum ya. Belum. Misalnya jadi yang dulu kok nyekon karo nyentak set. Kita sudah berupaya Iya. membuat asap merah. Cuman itu tadi Oke. tim aerobatik itu kan ada plus minusnya Iya. terkait dengan pesawat yang digunakan. Digunakan. Oh iya iya. Kita sekarang menggunakan pakai pesawat propeller yang ada baling-balingnya. Plusnya adalah itu pesawat lebih pelan, lebih bisa dinikmati. Ya karena mungkin Ya, secara dia areanya untuk bermanuver tidak terlalu luas. Ya. Oh, iya. Cuman minusnya adalah pesawat ini kontrolnya susah. Oh. Karena kan pasti ada efek dari baling-balingnya. Beda Iya, dengan iya. pesawat Oh, jet iya, yang benar. dia kan cuma lurus saja, itu lebih enak. Kemudian kekurangan yang kedua adalah untuk asapnya tadi itu kan harus dibakar, harus dipanaskan. Iya. Kayak kalau pesawat propeller itu rata-rata itu dipanaskannya itu kan di knalpot ya kita namanya. Knalpot itu di depan. Jadi ketika kita kasih yang berwarna itu kena ke badannya pesawat semua. Oh iya iya. Berarti Jadi mah ketutup. nempel. Nah itu yang masih jadi agak ngotorin. kendalanya kita. Iya. Beda dengan pesawat jet yang dia ketika Sudah knalpotnya di Di belakang, belakang. exhaustnya di belakang, dia ditaruh di belakang warna apa saja kan tidak Oh, tidak iya, mempengaruhi iya. pesawatnya. Nah, untuk pertama kali dulu misalnya dari belajar
pesawat itu berapa lama itu bisa terbang itu ya sampai PD karena kan? misalnya ketika kita belajar naik mobil misalnya kan? kursus itu 3-4 kali terus dilepas Lah itu mulai dilepas juga tergantung atau kemampuan seseorang atau juga ada standarnya, Mas? Sudah ada standarnya. Oh, jadi kita berapa? sudah ada silabinya, sudah ada kurikulum pendidikannya. Berapa jam, Rata-rata itu dia di 20 jam itu sudah bisa untuk take off dan landing sendiri. Tuntutannya demikian. Nah, itu yang menjadi barometernya. Jadi ketika misalnya dia tidak bisa menepati waktu yang kita sudah ada, ya dia akan dipindah. Ya, dia tidak bisa memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tapi kan itu sudah melalui kajian yang bertahun-tahun gitu. iya. Jadi kita sudah mengambil rata-rata yang dia akan mampu untuk take off. Benar Dan ya? itu sudah bisa lah, bisa sekali. Bertahun-tahun kita pakai itu rata-rata tingkat kegagalannya tidak sampai 5%. Iya. Sedikit Menurut kok saya, yang kalau ada pertanyaan, Mas, ini penerbang dengan penerjun itu beda ya? Yang terjun dari pesawat itu beda ya? Beda. Dan dia nerbang ke. Maksudnya kan sekaligus terjun enggak loh, enggak kan? Tapi pesawatnya rano sing Ya, kendarai. maksudnya kan ketika pesawat tempur itu kan ada yang ketika Betul. terus kan harus loncat. Ada loncat. Sekaligus Nah, ada itu pendidikan. pelatihan itu Jadi ya? kita punya pendidikan itu Iya. saat menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara. Oh, sudah kita ya. ikut latihan terjun sampai 7 kali terjunnya. Itu jadi Waktu bekal. pertama gitu. kali terjun pertama perasaannya gimana, Mas? Stres. Ini keluar jujur ya, Pak, berani? keluar pesawat tuh merem gitu. tahu-tahu udah sampai bawah. Tiba-tiba bluk gitu kan. Nah, udah. Itu sampai nun sewu kalau wong Jawa kepuyuh terkencing-kencing ya. Ya sok tapi. Wah iya, makanya kan Antisipasi, jadi sebelum terjun kita udah kencing dulu. dihabisin sampai kering dulu ya, Mas. Saya kira pakai pampers. Oh, berarti artinya manusiawi ya ketika Manusiawi. pertama kali terjun Jadi kita sebelum naik pesawat, kita kan disuruh kumpul dulu di apron Iya. itu, duduk nunggu pesawat tuh masih bercanda-bercanda. iya. Begitu Begitu kita masuk, pucet semuanya. Diem semua. dalam semua diem semua berdoa. Tapi ada enggak ya istilahnya instruktur yang musik terus nakut-nakutin gitu? Ada juga. Ada ya. untuk Kita musim bercanda sih, Iya. cuma biar tambah kelihatannya orang yang mungkin agak penakut banget di situ, kayak tambah takut gitu. Tapi pas terbang pertama kali juga setakut itu juga enggak? Kendarai tanpa ada Ya kan pendamping dulu kan itu mungkin pernah enggak? Gimana rasanya? Ya cukup stres, cuma Stres juga tapi ya? bisa kita kontrol Gitu karena ya, kita karena sudah kan- dibekali 20 sorti ya. oh, untuk nah belajar. ketika mau iya, terjun sama menerbangkan tuh deg-degannya lebihan mana, Mas? Kalau saya pribadi lebih deg-degan yang terjun. Iya. Gitu ya. lebih dengan terjun ya. Iya. Oh iya betul. Karena terjun itu gimana ya? Nggak punya kendali ya? Betul, kita nggak punya kendali. kendali kan Tapi beda dengan terbang. Ketika bisa terbang kendali. itu kita ada instruktur, ya balik lagi. Instruktur kan ada yang usul, ada yang galak gitu kan. Wah, dimarahin segala macam. Begitu kita terbang sendiri itu rasanya kayak nggak ada beban. Oh, iya, Malah iya. enak, malah dicari-cari. Kapan saya terbang sendiri lagi? Gitu ya. Oh iya iya. Oh, Ya kalau Beda. terjun kan pasrah ya tuh. Iya, oke. Ya itu kalau terjun misalnya kita loncat nggak berani malah ditendang dari Wah. bawah orang instrukturnya. Memang kayak lihat di Kalau nggak, video ada yang lain nggak bisa turun. didorong sama anu yang mungkin Iya. agak ragu-ragu Iya. langsung didorong. Didorong sama- Oh. Mas Junet ternyata waktu itu tinggal 2 menitan. Weh. Nggak kerasa ya? Waduh lah ini beliau ini menyiapkan itu 2 jam ya Mas ya. Iya. Untuk dialog Saya ini. udah Oh, siap beliau itu. tadi udah jujur gitu loh. Oke, berarti ini aja dari Pak Frando dan Pak Habibie nih. Nanti disampaikan ke Untuk ini, influence. pemirsa, Ah. ke kaum generasi muda ya. Kalau kepengen menekuni di dunia penerbangan dan sebagainya, apa aja perlu Ah, disiapkan resepnya nih. dan lain sebagainya. 1 menit. Ya. Ah. Monggo. Nggak bisa nambah gitu. Wah. Banyak yang mau Nanti di disampaikan. luar. Monggo. Ah, Nggih. Nggih. pekerjaan di Dirgantara di Angkatan Udara itu pekerjaan yang sangat menarik lah. Challenge-nya, tantangannya luar biasa, dinamis sekali. Kemudian apa ya? Pekerjaan yang memuaskan. Nggih. Orang berkata bahwa ketika kita mengikuti pekerjaan yang kita juga hobi di Iya. situ, senang di Senang situ, juga. itu kan menjadi hal yang lebih sempurna gitu ya. Tidak beban tapi malah istilahnya. Betul, ya. betul. Dan jangan terlalu ketakutan dengan wah masalah dirgantara penerbangan itu hal yang sulit, susah dicapai, tidak. Ketika kita tekun, kita mau aja belajar di situ pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Dan sekarang Angkatan Udara luar biasa pengembangannya, kita banyak pesawat-pesawat baru, pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter yang butuh banyak Anak-anak pengawaknya, muda anak-anak muda yang suatu saat akan menggantikan kami di Angkatan Udara. Kami tunggu anak-anak muda Jogja yang ingin bergabung dengan kami, ya silahkan. Dan kebetulan memang Angkatan Udara membuat Akademi Angkatan Udara di Jogja, sekolah penerbangnya juga di Jogja, sehingga memang yang di Jogja Iya.
ini apa ya? Lebih terbuka lebar lah bagi orang-orang Jogja. Monggo Mas Habibie. Monggo Mas. Baik, kalau dari saya untuk bekerja di dunia penerbangan itu benar-benar masuknya itu jujur, maksudnya seperti ini. Mungkin kalau profesi lain masih bisa faktor-faktor lain untuk bisa membantu, namun kalau dalam dunia penerbangan, yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan benar-benar ya. Sehingga mungkin saya menyampaikan kepada generasi muda, terlepas dari siapapun Anda, punya kesempatan yang besar untuk bisa masuk ke dalam TNI Angkatan Udara. Dengan punya kemampuan, punya intelijensia yang tinggi, kesehatan yang baik, itu insya Allah lah akan bisa dengan mudah untuk masuk pasti ke dunia penerbangan khususnya di TNI. Wah, ini. Makasih sekali. Tamu-tamu yang kayak gini nih yang waktunya kurang harusnya. Harusnya sampai besok pagi lagi. Jadi saya itu kembali muda lagi. Dan apa secara good lookingnya kelihatan. Harusnya ini jajarnya saya tadi. Tidak, kelihatan good looking karena ada pembandingnya. Begitu. Antara yang terawat dan tidak terawat. Iya. Makasih sekali Pak Prando. Terima kasih Pak Habibie. Demikian tadi pemirsa perbincangan kita dengan Bapak Prando dan Bapak Habibie. Kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya hanya di Konfirmasi Komedi dan Informasi. Nonton ya.